Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayati. Saya akan menjawab pertanyaan magang di hari ketiga. Berikut jawaban dari saya. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang harus motivator lakukan yaitu adalah menanyakan kepada muridnya kenapa dia tidak mau masuk kelas, lalu juga bisa untuk bertanya kepada orang tua murid, menanyakan alasannya kenapa murid tersebut tidak mau masuk kelas. Lalu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Motivator tentunya harus memberikan simpati kepada anak yang menangis. Kita berikan waktu untuk dia menangis. Lalu jika sudah selesai menangisnya, kita bisa menanyakan apa yang membuat anak tersebut menangis. Lalu kita bisa untuk menenangkan anak tersebut agar anak tersebut merasa nyaman dan tidak menangis lagi di dalam kelas. Lalu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Kita sebagai motivator harus bisa memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut. Biasanya anak yang mengganggu murid lain itu biasanya kurang perhatian. Kita bisa mengajak dia berbicara, komunikasi, berdialog. Lalu kita bisa juga untuk kasih dia reward saat dia tidak melakukan hal yang mengganggu teman-temannya lagi. Jika dia berperilaku baik, kita benar-benar harus bisa memberikan apresiasi kepada dia agar dia merasa senang saat kita puji jika dia berbuat baik, seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Kalau ada murid yang melamun, motivator harus tegur sapa murid tersebut. Kita tanyakan bagaimana, apakah menyenangkan kelas di sini? Oke, mari ibu lihat ya, kamu sedang mengerjakan apa? Kakak atau abang sedang mengerjakan apa? Mari ibu bantu jika kamu nggak bisa, abang atau kakak tidak bisa, seperti itu. Lalu apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tentu saja kita sebagai motivator harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan saat di dalam kelas agar para murid bisa mengikuti semua pelajaran yang ada di dalam kelas. Lalu apa saja tugas rutin yang selalu dilakukan motivator setiap hari? Yaitu tugas rutinnya ya seperti membimbangkan murid, bermain baca-bacaan, memberikan modul untuk mereka mengupgrade kemampuan, lalu juga bisa memain baca-bacaan lagi untuk mereview apa yang mereka tulis dan apa yang mereka baca. Lalu juga untuk menyenangkan anak-anak, kita bisa memulainya dengan bernyanyi lagu Ananda dan berdoa bersama agar anak-anak bisa semangat dalam belajar. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yaitu dengan cara motivator bisa berdialog dengan anak. Kita bisa mencari tahunya langsung apa yang murid gemari, apa yang murid sukai. Juga kita bisa melihat dari apa misalnya kayak warna, apa yang mereka sukai, warna apa, makanan favoritnya apa, bermain yang dia sukai apa, seperti itu. Pertanyaan kedua, jawablah pertanyaan mengenai target di kelas Bimba AIO-EO berikut ini. Apa suasana dan kegiatan di dalam kelas AIO-EO yang harus dicapai oleh motivator?
Itu tentu saja suasana yang harus diterapkan di Bimba AIWEO, yaitu mencapai suasana yang menyenangkan, yaitu dengan cara bermain sambil belajar yang menyenangkan agar anak-anak bisa nyaman di dalam kelas dan antusias saat belajar bersama-sama teman-teman dan guru. Lalu bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIWEO? Itu harus mempunyai sikap yang komitmen dalam membimbakan. Mood motivator juga harus selalu baik agar kita bisa menyalurkan positive vibes kepada murid-murid agar murid-murid pun juga bisa merasakan suasana kelas yang menyenangkan seperti itu. Lalu apa tanggung jawab utama motivator? Yaitu adalah membangun generasi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat dengan menumbuhkan minat baca dan belajar anak dimulai dari diri kita sendiri lalu kepada orang lain atau murid. C. Pertanyaan yang selanjutnya, jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas berikut ini. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas yang aman? Kita bisa mengamati dan memulai komunikasi, bisa memperhatikan dan memahami perilaku dan karakteristik siswa, dan menaruh perhatian kepada murid agar tetap aman dan kondusif. Lalu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Motivator harus bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan agar murid bisa antusias dalam belajar, semangat, dan nyaman pastinya di dalam kelas. Lalu, apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Dengan cara memberikan perhatian kita kepada anak. Misalnya kita tanyakan, hari ini sudah mandi atau belum? Hari ini sudah makan atau belum? Kalau sudah, makannya apa? Hari ini kakak, abang pintar sama siapa? Lalu kemarin liburannya kemana aja? Happy nggak bersama teman-teman dan orang tuanya? Seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar itu menyenangkan? Kita mengajak anak bermain sambil belajar, kita berdialog, bernyanyi, bercerita, melakukan afeksi berulang saat anak berhasil mencapai modulnya, baca-bacaannya lancar, seperti itu. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Ketika kita menumbuhkan minat belajar anak, kita harus menanyakan kemauan anak tersebut, melakukan evaluasi juga, dan mengenali karakteristik anak tersebut. Terakhir, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Kita melihat dari perkembangan evaluasinya, apakah dia berkembang atau belum berkembang, agar nanti kita bisa mencari jalan lain saat anak itu belum bisa berkembang atau belum bisa naik level ke selanjutnya. Kita harus bisa mencari solusinya bagaimana agar anak ini bisa mencapai sesuai dengan perkembangan yang diharapkan. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.